Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Joni, Pak Yose, dan juga Ibu Masyita. Pak Joni melanjutkan tadi apa akhirnya kebijakan yang betul-betul dibutuhkan oleh pelaku usaha saat ini? Satu adalah bagaimana kita benar-benar harus tidak ada kompromi terhadap masalah mengenai COVID ini. Bagaimana menyelesaikan COVID ini secara cepat. Di lain pihak paraleli dengan vaksin, oke. Tapi harus bagaimana supaya kita benar disiplin terhadap COVID. Sosialisasi segala macam. Terus tracing yang tadi dikatakan, testing segala macam itu harus dijalankan. Itu kalau orang-orang epidemi katakan kita nggak menjalankan yang namanya tracing, testing segala macam. Nah ini saya lihat kayaknya Jakarta udah mulai oke lah. Dia lebih tinggi dari average dunia. Oke, itu maka itu keluar. Saya harapkan dengan dana itu, terus yang tadi dikatakan bahwa memisahkan antara orang yang sakit dengan tidak sakit atau perpindahan ini juga harus kita jaga, ya kan? Yang kedua untuk clear bahwa pemerintah itu harus membantu banyak sekali lah di dalam perusahaan-perusahaan, terutama UMKM lah, karena mereka ini kan garis besarnya yang menunjang kita punya perekonomian. Yang lainnya ya kita harus bantu, itu sudah dilakukan lah dalam bentuk pajak, dalam bentuk bantuan-bantuan langsung. Mungkin ini sekalian Bu Masyita, saya rasa ini salah satu yang penting adalah PPh 25. Sampai sekarang mintanya encer-encer yang dikasih dari 30 ke 50. Saya katakan nggak ada perusahaan yang untung. Yeah. At the end pasal 25 itu harus dibayar buntutnya. Dan yang ketiga, kita melihat bahwa kenapa nggak kita cari. Jadi kita leverage semua. Kita punya network keluar sehingga kita mencari demand misalnya dari luar negeri segala macam. FTA dipercepat segala macam, ya kan? Keempat, menurut saya ini kesempatan untuk kita. Jangan nanti kita jadi pasar lagi. Bahwa ke depan ini akan industri digital ini akan luar biasa. Ya kan? Kita kan hanya ngomong industri 4.0. What's happen sekarang yang akan lakukan gitu. Kelihatannya dengan adanya ini kan kita mati gitu kan. Baik. Nah, ini yang saya katakan bahwa ini adalah kesempatan opportunity buat ke depan industri kita ini kalau bisa berbasis sesuatu. Dan ke depannya itu kita juga harus mikirkan. Nah ini saya katakan Indonesia punya keunggulan dan punya kelemahan, bahwa Indonesia punya tenaga kerja atau S2-nya gede banget, SD, SMP. Ini mau dikemanain gitu kalau umpamanya ke depannya semua pakai robot atau pakai yang namanya artificial intelligence. Nah ini pemikiran pemerintah nggak gampang bagaimana membalance untuk padat karya tetap dihidupkan, di lain pihak kita harus mengakomodasi ke depan. Itu aja mungkin Pak. Baik. Oke, dari pelaku usaha sudah, Pak Joni sudah, tadi ada beberapa catatan panjang nanti akan dijawab oleh Bu Masyita, tapi sebelum saya ke Bu Masyita saya ingin formulasi yang ideal kalau dari kacamata ekonom sendiri untuk mengatasi permasalahan ini. Pak Yose, silakan. Ya, jadi seperti biasa di dalam masa krisis memang pemerintah itu jadi salah satu-satunya ataupun penolong utama bagi perekonomian ya. Tetapi ya seperti yang sekarang ini terjadi, ada ratusan triliun yang kemudian kita kerahkan untuk membantu perekonomian. Tetapi sampai berapa lama? Sampai berapa lama pemerintah kuat untuk memberikan bantuan sosial misalnya? Sampai berapa lama pemerintah kuat untuk membantu likuiditas di dunia usaha? Kalau memang permintaan itu di dunia usaha mungkin masih belum bisa diciptakan, perekonomian dan usaha dan bisnis itu belum bisa bergerak. Jadi sekali lagi nggak akan mungkin kita mengharapkan pada tahun 2021 misalnya, ketika negara-negara lain sudah mulai memasuki masa pemulihan dengan baik, gitu ya, Indonesia masih tertatih-tatih. Apalagi kalau Bank Indonesia masih mencetak uang juga, ya. Akibatnya nanti surat utang negara yang dikeluarkan oleh Kemenku tentunya tidak ada yang mau beli juga, kesulitan juga untuk pembiayaan dari sisi pemerintah. Oleh karena itu sekali lagi fokus pada satu hal, yaitu permasalahan kesehatannya. Yang tadi itu kita lihat bahwa anggaran kesehatan hanya 20%. Sekarang ini tolong bisa dipercepat hingga menjadi 80% atau 90% dalam waktu beberapa bulan ini. Kalau perlu bikin untuk tes sebanyak-banyaknya, rumah sakit darurat sebanyak-banyaknya, kuratif juga sebanyak-banyaknya. Ya kita bisa, sehingga ini bukan hanya baik untuk kesehatannya, tetapi ini juga untuk meningkatkan kepercayaan kepada perekonomian kita, sehingga orang nanti akan mau membelanja uangnya dibandingkan hanya menyimpan uangnya di bank. Oke, baik. Bu Masyita, silakan.
Terima kasih kepada Pak Yose, Pak Joni untuk masukannya. Kami di pemerintah, di Kementerian Keuangan senang sekali bisa mendengar banyak masukan dari warga masyarakat dan dari pengamat. Ini memang saat yang berat ya, dalam 100 tahun ini adalah salah satu krisis terberat sejak Spanish flu, sehingga memang yang kita hadapi sebagai bangsa saat ini memang tidak mudah. Karena itu saya ingin menghimbau warga masyarakat, kita nih sebagai warga negara, untuk ikut berdisiplin, karena bagaimanapun isu ekonomi ini adalah isu akibat, ini adalah pandeminya, makanya kita sama-sama berusaha menjaga dan merawat pemulihan ekonomi dengan menjalankan protokol secara disiplin. Kemudian dari sisi dunia usaha juga bersiap-siap, karena setelah pandemi mungkin kita memasuki new era, di mana jenis tenaga kerja, jenis company, tipe pekerjaan itu akan menjadi berubah 180 derajat. Kita harus agile, harus siap untuk berubah. Kami dari pemerintah dan juga institusi seperti Bank Indonesia dan juga OJK berupaya sekuat tenaga menjadi shock absorber sementara, dan seperti yang dikatakan Pak Yose bahwa ini tidak mungkin selamanya menjadi mesin perekonomian. Mesin perekonomian itu adalah kita, warga masyarakat dan juga perusahaan swasta. Oke. Tetap semangat. Baik, terima kasih Bu Masyita. Semoga semua bisa bangkit dari ancaman resesi, karena ini adalah PR semuanya, bukan cuma pemerintah tapi juga pelaku usaha dan juga rakyat Indonesia untuk sama-sama menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber saya, Pak Yose, Pak Joni dan juga Ibu Masyita untuk waktunya bersama kami hari ini di Hot Ekonomi. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi pemirsa. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zedra. Terima kasih. Sampai